Mantan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi memenuhi panggilan pemeriksaan penyidik Kejaksaan Agung hari ini. M. Lutfi diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi ekspor crude palm oil atau CPO yang menjadi bahan baku minyak goreng. Ini adalah pemeriksaan yang kedua kalinya bagi Lutfi. Pemeriksaan terhadap Lutfi dibutuhkan untuk mengetahui latar belakang di balik kebijakan menetapkan domestic market obligation dan harga eceran tertinggi saat terjadinya kelangkaan minyak goreng di tanah air pada akhir 2021 lalu. Penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung telah menetapkan 5 tersangka dalam kasus ini. Mereka adalah Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendak dan 4 pihak swasta. Kejaksaan juga telah memeriksa Menko Perekonomian Erlangga Hartarto beberapa waktu yang lalu. Untuk mengetahui informasi terkini mengenai pemeriksaan mantan Menteri Perdagangan M. Lutfi, kita bergabung bersama rekan kami Syahda Yostiza yang berada di Gedung Bundar Kejaksaan Agung, Jakarta. Syahda, bagaimana proses pemeriksaan, sudahkah selesai atau masih berlangsung sampai saat ini? Baik, selamat siang Alfat dan juga pemirsa. Hari ini mantan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi dijadwalkan menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Agung, di mana pemanggilan terhadap dirinya oleh penyidik Kejaksaan Agung hari ini yakni diperiksa sebagai saksi terkait dengan kasus dugaan izin ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil atau CPO, termasuk juga turunannya yakni minyak goreng pada periode 2021 hingga 2022. Tadi juga berdasarkan pantauan kami, mantan Menak M. Lutfi ini tiba di Kejaksaan Agung ini pada pukul 8:53 waktu Indonesia Barat dengan menggunakan kemeja batik berwarna biru dan juga tas hitamnya, dan langsung bergegas menuju Gedung Bundar Kejaksaan Agung atau Jampitsus, di mana untuk hari ini dirinya memang dijadwalkan untuk diperiksa oleh tim penyidik dari pukul 9 waktu Indonesia Barat, dan hingga kini pemeriksaan masih sedang berlangsung di dalam. Alfat dan juga pemirsa, bahwa pemeriksaan terhadap mantan Menteri Perdagangan M. Lutfi ini memang bukan pemanggilan yang pertama terhadap dirinya. Sebelumnya memang terdapat pemanggilan terhadap dirinya yakni pada hari Rabu 2 Agustus lalu, dan pada saat itu dirinya belum bisa memenuhi pemanggilan dari pihak Kejaksaan Agung sehingga memang harus dipanggil ulang pada hari ini. Dan seperti yang kita ketahui bahwa perkara terkait dengan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas ekspor ini memang sebelumnya telah selesai disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, tepatnya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dan pada saat itu memang dari pihak pengadilan sendiri telah menetapkan 5 terdakwa yang kemudian dijatuhi pidana. Dari 5 terdakwa itu kemudian pihak Kejaksaan Agung pada akhirnya mengusut kembali, dan kemudian ditetapkanlah terdapat 3 korporasi yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka, dan ketiganya diantaranya yakni merupakan grup bisnis sawit, yakni ada Wilmar Group, Permata Hijau Group, dan juga Musim Mas Group pada 16 Juni 2023, di mana dari 3 korporasi ini kemudian diketahui telah merugikan negara sebesar 6,47 triliun rupiah. Oleh sebab itu saat ini pihak Kejagung masih dalam upaya untuk mengembalikan kerugian negara dalam rangka kemudian memanggil para saksi-saksi ini. Alfat dan juga pemirsa, bahwa selain daripada mantan Menteri Perdagangan, sebelumnya Kejaksaan Agung juga sudah pernah memanggil mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yakni Erlangga Hartarto untuk kemudian dipanggil juga sebagai saksi terkait dengan kasus korupsi CPO. Kemudian Kejagung juga menggali terkait dengan pelaksanaan kebijakan dan juga evaluasi kebijakan dalam proyek crude palm oil atau minyak sawit mentah ini, ekspor minyak sawit mentah ini. Hingga kini Alfat dan juga pemirsa, pihak Kejagung masih terus mengusut terkait dengan kasus dugaan korupsi minyak sawit mentah ini, dan juga dalam rangka dan juga upaya untuk mengembalikan sejumlah kerugian negara. Dan saat ini kami juga masih menantikan hasil pemeriksaan dari Kejagung terkait dengan pemeriksaan terhadap mantan Menteri Perdagangan. Kami nantikan hasilnya. Kembali ke studio Alfat. Baik, Syahda Yostiza, kita akan tunggu sama-sama bagaimana hasil pemeriksaan hari ini terhadap mantan Menteri Perdagangan M. Lutfi.